kategori media penyimpanan. Dalam kategori media penyimpanan, di sini kami akan menjelaskan tentang media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, media penyimpanan chip, dan kemudian kami akan menjelaskan tentang memory chip. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short. Hard disk. Hard disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Saat ini, perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. Perlu kalian ketahui, saat ini hard disk memang mutlak ada dalam setiap komputer atau laptop sebagai penyimpan sistem operasi yang permanen. Floppy disk drive. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket, maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inch. USB flash disk. USB flash disk adalah alat penyimpanan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash disk ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Kapasitas yang tersedia pada USB flash disk adalah 128 MB sampai 64 GB. CD atau compact disk merupakan akronim dari Compact Disk Read Only Memory. Adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disk yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 7 juta bit. Bersifat read only, hanya dibaca dan tidak dapat ditulis. You'll never know quite when, well, then again it just depends on how long the time is left for you. I've had the highest mountains, I've had the deepest river. You can have it all, but now keep moving. I'll take it in, but don't look down. Secure Digital atau bisa disebut SD card adalah sebuah format kartu memori flash yang digunakan dalam alat portable seperti PDA, kamera digital, dan telepon genggam. SD card dikembangkan oleh SanDisk, Toshiba, dan Panasonic berdasarkan kartu multimedia atau MMC yang sudah lebih dahulu ada. Selain memiliki sistem pengamanan yang lebih bagus daripada MMC, SD card juga bisa dengan mudah dibedakan dari MMC karena memiliki ukuran yang tebal dibanding kartu MMC standar. Cara kerja cache memory. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan nilai yang sangat kecil. Tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan cara ini, maka memori bandwidth akan naik
dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Selain itu, kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja memori komputer secara keseluruhan. Dua jenis cache yang digunakan dalam dunia komputer adalah memory caching dan disk caching. Implementasinya dapat berupa sebuah bagian khusus dari memori utama komputer atau sebuah media penyimpanan data khusus yang berkecepatan tinggi. Letak cache memori terdapat dalam dua prosesor atau on-chip. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal, maka waktu aksesnya akan sangat cepat sekali. Kedua, terdapat di luar prosesor atau off-chip, berada pada motherboard memori. Jenis ini kecepatan aksesnya sangat cepat, meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama.